Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galang Aprilian. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah project early lagi nih bang, belum mulai malahan testnetnya, yaitu 0000. Nah jadi secara singkat aja nih lah, 00 ini ingin mengefisiensikan bandwidth yang kita punya sehingga kita bisa menghasilkan reward dari bandwidth itu. Ya kurang lebih kayak grass gitulah bang, grass atau not coin, not pay ya. Nah itu dia ngebuat yang kayak gitu, tapi ini lebih kompleks sih katanya. Oke, jadi mari kita berkenalan dengan protokol 00, menciptakan jaringan terdesentralisasi yang lebih efisien. Oke, jadi keunggulannya 00 ini apa? Yang pertama yang pasti, dia memaksimalkan bandwidth yang kita punya dan mengurangi latensi. Oke, selain itu, karena sistemnya desentralisasi, jadi dia tuh memastikan jaringannya tuh yang tangguh dan responsif. Jadi kan nggak tergantung, kalau centralized kan tergantung pada satu institusi ya, atau entitas. Misalnya entitas atau si institusi itu down, ya semuanya down. Beda kayak desentral kan, servernya ada di mana-mana gitu bang. Oke, selanjutnya ada optimasi bandwidth dan latensi. Nah, protokol ini juga secara signifikan meningkatkan bandwidth dan mengurangi latensi secara signifikan. Oke. Nah, jadi misalnya kita nih berpartisipasi. Nah, kita apa ya istilahnya tuh memberikan lah akses device kita agar mengizinkan device kita itu berkontribusi secara jaringannya ke si 00 ini. Otomatis nanti perangkat kita ini bertindak sebagai server. Bisa jadi kayak CDN ya, misalnya ini CDN tuh Content Delivery Network. Nah misalnya kalian mengakses Google Drive lah. Kenapa Google Drive itu bisa kenceng kalau kita download gitu ya dibandingkan hosting-hosting lain? Nah karena dia tuh punya beberapa server di setiap negara. Misalnya kita akses dari Indonesia, berarti dia mencarikan server yang terdekat, misalnya di Jakarta gitu kan. Nah kurang lebih dia tuh si ini 00 ini ingin menciptakan project kayak gitu. Ada CDN juga, ada ekstensi juga, banyak lah. Nah jadi dan dia tuh membuka peluang baru untuk kita bisa berkontribusi di projectnya. Jadi siapapun dapat menyumbang kan koneksi fiber ataupun koneksi internetnya yang pribadi yang tidak digunakan secara optimal. Terus kontribusi ini membantu membangun jaringan yang dinamis dan lebih responsif itu. Nah misalnya kita sebut aja plat merah ya, ataupun ya plat swasta lah, plat hitam. Kalian punya bandwidth VUC various police-nya 1 tera lah, 1000 giga gitu ya. Nah ini kan sayang nih kalau nggak habis. Nah itu bisa dimanfaatin buat ini, buat berkontribusi di sini. Nah jadi apa untungnya bagi kita kontribusi? Nah nanti kita tuh biasanya dikasih timbal balik berupa rewardnya apa? Rewardnya si token atau koinnya si 00 ini tadi. Nah terus mereka ini juga dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi menggunakan filtrasi canggih. Nah, teknik filtrasi canggih meningkatkan keamanan dan mengurangi spam. Nah, ini juga berlaku seperti firewall bang. Jadi mereka ini punya rules atau aturan dan filter sendiri untuk mencegah DDoS, denial of service. Oke, sekarang ada dukungan multicast, memungkinkan pengiriman data ke banyak penerima sekaligus dengan efisien. Nah, tuh dia. Nah, selain itu juga mereka membangun model ekonomi baru. Nah, ini yang penting nih, insentif ekonomi tuh. Seperti yang kita bahas dan ya 100% bisa saya katakan orang-orang yang berpartisipasi ya pastinya mengharapkan reward kan, nggak mungkin lah kita ikhlas gitu ya menyumbangkan resource yang kita punya secara cuma-cuma gitu kan. Ya pastilah ada timbal baliknya. Nah, di sini dia menawarkan kontributor itu dapat keuntungan dari koneksi yang mereka sumbangkan. Nah, ini yang penting. Persis lah kayak garapan Depin gitu, Bang. Terus transparansi. Sistem melacak dan mengukur kontribusi serta reward yang diterima. Nah, ini dia. Oke.
Selain itu mereka juga mengembangkan aplikasi di berbagai sektor. Nah ini dia yang saya bahas tadi, ada CDN dan lain-lain kan. Nah, jadi selain blockchain, mereka ini juga ngembangin CDN, Content Delivery Network tadi, game online dan layanan perusahaan lainnya. Jadi kalau ada perusahaan yang perlu teknologinya ini mereka siap. Nah, jadi mereka menghasilkan dana itu bukan cuma dari tokenisasi aja ya, tapi dari itu juga layanan bisnis to bisnisnya. Terus Double Zero membuka peluang baru untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi di berbagai bidang. Ini saya dapat dari white papernya, nanti kita buka white papernya lah. Terus apa masalah yang ingin dicoba dipecahkan oleh si Double Zero ini? Yaitu mengatasi tantangan jaringan tradisional. Yang pertama pastinya desentralisasi. Jadi dengan desentralisasi mereka memungkinkan jaringan itu lebih tangguh dan responsif. Lalu, kolaborasi memungkinkan jaringan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan, integrasi yang mudah dengan sistem blockchain yang sudah ada. Jadi misalnya ada layer 1, layer 2, lain tuh dia bisa berkolaborasi dengan si Double Zero. Double Zero ini ingin semuanya tuh terhubung menjadi hubnya lah. Terus yang terakhir yang keempat maksud saya, ada risiko serangan DDoS dapat dikurangi dan spam dapat diatasi. Oke, DDoS ini bisa jadi masalah ya guys ya saat ini, karena seperti yang kita tahu ya, nggak ada web server yang tahan di DDoS. Tinggal tergantung kuat-kuatan device aja sama si attackernya. Nah, menuju masa depan jaringan yang lebih efisien, ini klaimnya mereka ya. Double Zero adalah solusi yang fleksibel dan efisien untuk mengatasi masalah bandwidth dan latensi. Protokol ini membuka jalan bagi inovasi baru di bidang sistem terdistribusi dan membangun masa depan jaringan yang lebih baik. Oke, mungkin itu. Oke, nah ini ada webnya bang ya, ada doublezero.xyz, silahkan datang kalau kalian mau baca white papernya, ada di bawah sini. Nah ini white paper nih. Nah ini ada topologi Turing dari si Double Zero-nya nih. Ini internet. Oke, nah jadi bisa jadi kita kalau punya server yang nggak kepake gitu ya, kita bisa menjadikannya sebagai RPC atau remote protocol, apa ya sinya ya, color kah. Terus di sini kita juga bisa jadi validator. Nah cuman untuk menjadi validator, untuk mendaftar jadi validator, kita perlu setidaknya saat ini telah menjadi validator di Solana. Nah, di halaman webnya ini kan ada form nih. Nah, ini untuk menjadi validator dan RPC operator. Nah, siapa yang harus mengisi form ini katanya? Ini ditegasin ya di sini ya. Nih, yang saat ini adalah operator Solana mainnet validator. Nah, terus operator RPC node Solana, teams yang mempunyai rencana untuk launching Solana validator atau RPC di kemudian hari gitu ya. Nah, siapa yang tidak seharusnya mengisi form ini katanya? Individu tuh yang ingin menjadi validator untuk pertama kalinya. Terus nih tim yang mencari informasi tentang Double Zero validator. Nah, itu nggak perlu ya. Nah, jadi kita isikan yang ini aja bang, yang form satunya, yang contribute bandwidth nih. Nah, ini saya sudah isi, kalian boleh isi ya kalau mau isi. Ini isi nama, email, company ya, isi sembarang aja sih, mau yang mana. Nah, terus ini tipe bandwidth yang mau kita kontribusikan. Di sini ada layer 1, layer 2, layer 3. Nah, di sini ini ada extension ya. Extension VPN sama fiber optik mungkin ya. Nah, di sini saya isi 1 dan 2 aja sih, layer 1, layer 2. Untuk regionnya saya pilih Asia, walaupun nanti menggunakan VPS pun saya pilih VPS yang server Singapura ya, karena yang udah terbukti kecepatannya dan keandalannya. Kalau nggak ada Singapura ya paling Jepang.
asal asal nggak Kamboja aja sih. Oke, itu udah. Nah, oh nih dah. Nah, sekarang kita bahas fundingnya. Fundingnya, leadnya ini ada Dragon Capital sama Multicoin. Nah, Dragon Capital nih ya kita tahu lah kan, akhir-akhir ini sering sering invest ya, dan juga sering gacor ya. Totalnya dia udah dapat 28 M. 28 juta US dollar. Oh ya, jangan lupa ya. Ini penting kalian join dulu ke Discordnya nih. Ada linknya nih. Discord.com/invite00. Oke. Nih double zero. Habis itu kalian pergi ke ini. Claim roll. Jangan lupa cepet-cepetan. Takutnya penuh ataupun ditutup. Seperti yang udah-udah ya nanti, karena menunda-nunda, aduh akhirnya ketutup gitu. Nah ini kan ada roll community, kalian klaim aja ya. Oke, habis itu ya ketik aja nih GM double zero. Loh kok merah? Oh sudah, hari ini tadi nggak bisa. Oke, kita komen aja di sini ya. Base layer, kalau mau ada Indonesia juga kok. Nah, untuk testnetnya sendiri ini infonya sih di bulan Maret ini ya. Terus untuk mainnetnya kalau nggak salah itu di quarter 3, mungkin sekitar bulan Juli, Agustus, September ya. Nah, gitu. Oke, kalau kalian buat konten nanti masukkan di Discord channel yang konten submission ini. Oke. Oke ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya share malam ini, yang jelas kalian yang pertama join dulu ke Discordnya. Join Discord, oke. Nah, habis ini ya kalau mau baca-baca di webnya ya nggak apa-apa. Follow dulu Twitternya juga, penting. Nah, habis itu yang isilah form ini kalau kalian pernah jadi atau saat ini lagi jadi validator atau RPC operatornya si Solana, isi aja ya ini connect your validator. Kalau enggak, pilih yang contribute bandwidth aja gitu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info-info airdrop lainnya. Terima kasih.